Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa sampai ke rumah Allah ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, itu karena Allah Jalla Jalaluh memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita bisa datang ke tempat ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Masya Allah, kalau dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata masih banyak yang bakhil di sini. Orang yang bakhil tuh bukan yang kalau ada kotak amal ya. Ada kotak amal di sini? Nggak ada? Ada, Masya Allah. Biasanya kalau ada kotak amal kadang-kala kan susah ngeluarin dompet gitu kan. Bukan itu yang bakhil. Yang bakhil yang barusan nih, yang disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bibirnya bersama lidahnya tidak tergerakkan untuk berucap salam dan salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh dengan salawat kita, nggak butuh beliau. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan segala yang ada, itu bersalawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sang pencipta yang maha kuasa, yang maha berkasa bersalawat untuk hambanya, apalagi yang diharapkan dari kita? Ditambah lagi malaikat-malaikat Allah yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang pekerjaan mereka hanya beribadah kepada Allah, mereka bersalawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu tuh, bahkan insya Allah semuanya hafal dengan firman Allah di dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Kemudian Allah ingin memberikan kemuliaan buat kita, buat kita hamba yang banyak dosa, yang suka lupa, yang sering berbuat nista. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Maka Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Hanya yang beriman yang diseru oleh Allah, karena Allah cinta kepada mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau kau mendengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, dengarkan tuh. Kalau mendengarkan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan, pasang telingamu. Karena ada kebaikan yang hendak Allah sampaikan, atau ada bahaya yang hendak Allah terangkan kepada kita, supaya kita bisa menjauhinya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah salawat dan salam buat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari Jumat. Inna min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya termasuk hari yang paling baik buat kalian. Dalam Islam tuh nggak ada hari jelek. Semuanya baik, tapi ada yang paling baik. Yang paling baik hari apa? Hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Beliau juga dicabut pada hari Jumat nyawanya.
Wa fihi nafkha wa fihi sa'qah. Pada hari Jumat itu pun akan ditiup sangkakala oleh Israfil, dan pada hari Jumat itu manusia bakal dibangkitkan kembali dari muka bumi ini. Apa kata Rasul SAW? Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Pada hari Jumat itu banyak-banyak salawat buat Rasul SAW. Kalau boleh anak tanya ke antum, ya, berapa kali hari ini salawatnya buat Rasul SAW? 1000? Berapa? 15. Masya Allah, sedikit banget gitu kan. Ya, salah satu tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah, mereka banyak berselawat buat Rasul SAW. Tapi kita mungkin belum cinta. Orang kalau udah cinta, udah sayang sama Nabi Muhammad SAW, namanya lewat, dia akan berhenti sejenak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau belum cinta, apa hendak dikata? Orang kalau udah cinta, jamaah, melihat sandal kekasihnya, masuk masjid, ngelihat sandal nih, sandal nih punya istrinya, dia tahu, Masya Allah, istriku ada di sini nih. Ketika dia cinta, apa? Seliper nih ya. Ustadznya nih nggak bisa bahasa Melayu, jadi minta maaf. Sandal itu apa? Seliper. Ya Allah ya, kayaknya harus minum dulu sebentar. Bisa ngerti, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ngelihat tuh seliper namanya, ngelihat seliper istrinya yang dia cintain, dia lihat tuh, ya Allah, istriku ada di sini nih. Kepikiran dia sama istrinya. Tapi kadangkala ketika cinta itu sudah menyatu dengan hati, apapun akan dilakukan demi menjaga kekasihnya. Ada seorang Majnun Laila. Antum tahu dengan kisah Majnun Laila? Itu Majnun Laila karena dia kecintaannya tidak kesampaian, sampai gila. Orang-orang ngomong dia gila, dia ngomong aku nggak gila gitu. Menurut dia yang gila itu yang lainnya, dia nggak gila. Suatu hari dia lewat perumahan kampung yang udah ditinggal oleh penghuninya, tinggal tiang-tiangnya, tinggal temboknya. Dia ciumin tuh tembok-tembok. Orang-orang ngomong nih Majnun katanya, ini orang gila katanya. Apa katanya Majnun? Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku nih nyium tembok ini, tembok itu bukan karena aku cinta sama tembok, enggak. Tapi aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa khalilina Muhammad. Dan buat keluarga beliau, buat anak cucu beliau, buat Fatimah, buat Zainab, buat Ruqayyah, untuk Ummu Kalthum, untuk Ibrahim, untuk Al-Qasim, dan untuk istri-istri Nabi kita. Ada berapa istri Nabi? Ada banyak. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Juwairiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab. Masya Allah. Semoga Allah memberikan salawat buat istri-istri Nabi kita bersama Nabi kita, dan juga untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi kita yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah
sehingga kita yang berada di Malaysia ini bisa merasakan nikmat dan manisnya Islam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suami istri, ini mah temanya buat yang sudah menikah gitu kan. Yang belum menikah mungkin di luar aja gitu. Tapi yang belum menikah mudah-mudahan cepat menikah. Yang sudah menikah, wah ini masa suruh menikah lagi kata bapak ini. Satu aja nggak dijaga itu gitu kan. Para jamaah, ada fenomena yang membuat hati kita miris, sedih kita. Fenomena banyaknya terjadi perceraian di kalangan umat Islam. Cerai itu memang boleh, tapi tidak harus dijadikan suatu amalan yang Masya Allah gitu kan. Entah di Malaysia ini, tadi saya dapat masukan dari Abu Tolha, sama aja Ustaz. Di Malaysia ini juga banyak perceraian. Baru nikah 2-3 bulan, 5 bulan, subhanallah. Maka kiranya kita perlu berpikir, ada apa dengan fenomena yang terjadi ini. Sebelum kita berbicara itu, manusia di muka bumi ini mencari harta, sibuk siang malam, petang pagi, berusaha untuk mengumpulkan ringgit untuk membangun rumah. Tapi apa sih sebenarnya harta yang paling mulia yang seharusnya kita cari? Yang seharusnya kita bekerja keras memburu harta itu. Ketika turun ayat nomor 34 dari surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Dan orang-orang tuh yang menumpuk emas dan perak, kemudian dia tidak mendermakannya di jalan Allah Jalla Jalaluhu, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Emas perak itu akan menjadi alat-alat yang menyetrika dirinya. Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya, kata mereka, "Ya Rasulullah," katanya, "kalau gitu apa harta yang paling mulia supaya kita ini selamat, supaya kita ini tidak sampai masuk neraka ketika kita mendapatkan harta itu?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Afdaluhu lisanun dzakir." Harta yang paling mulia yang harus dicari itu, yang harus diburu, yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang berzikir. Subhanallah, lisan yang selalu asma Allah membasahi lidahnya. Ini harta yang pertama, yang insya Allah semua orang bisa dapat. Kalau rumah yang mewah, apalagi di KL ini kan harga tanah mahal, akhirnya orang susah mau dapat rumah. Nggak semua orang bisa dapat rumah. Sebagian rumahnya harus rumah susun. Tapi kalau lisanun dzakir semuanya bisa, karena semuanya punya lisan. Tinggal bagaimana tuh lidahnya dihiasin dengan zikrullah. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Hati yang pandai bersyukur, yang kata Allah Jalla Jalaluhu, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu, yang mendapatkan hati yang pandai bersyukur. Orang tua ini beda sama budak-budak. Orang tua dikasih duit 10 ringgit, cuma 10 gitu kan. Tapi kalau budak-budak dikasih 1 ringgit, Masya Allah, katanya, dia bisa bersyukur dengan apa yang diberi. Coba kita pakai hatinya tuh budak-budak kecil, agar kita pandai bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Gak pernah berubah jamaah sampai hari kiamat.
Sejak diciptakannya langit dan bumi, yang namanya alhamdu itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Apapun yang terjadi, ucapkan alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ini ternyata butuh usaha. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Wa fi riwayatin wa zaujatun tu'inuhu ala amril akhirah. Yang ketiga adalah istri yang solehah. Masya Allah, yang membantu dia untuk urusan keimanannya, yang bangunin dia sholat malam. Bang, udah jam 3 bang, nggak mau sholat witir bang. Masya Allah ya. Tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantu dia untuk urusan akhiratnya, bukan istri yang membantu bangun rumah. Banyak istri yang bisa bantuin suami cari duit, cari ringgit banyak, tapi istri yang bisa membantu suaminya untuk menggapai akhiratnya itu istri yang soleha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha. Dunia itu perhiasan istrinya, isinya kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ibu-ibu ini Masya Allah, ternyata suami yang kerja jauh-jauh cari apa sebenarnya? Padahal perhiasan terindah di muka bumi ini adalah istri yang soleha. Bukan rumah yang mewah, mobil, bukan, tapi istri yang kalau pulang dari kantornya, kantor ini apa bahasanya? Office ya. Kita ini harus belajar dulu sebelum ceramah nih, tapi terpaksa belajarnya waktu ceramah ini. Iya, pulang dari office udah lelah, Masya Allah, dibukain pintu sama pembantunya. Mana ibu gitu kan, lagi jalan-jalan gitu, Masya Allah kan, susah gitu kan. Nggak ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu pembantu yang soleha, nggak ada. Jangan cari pembantu yang soleha gitu, nggak, cari istri yang soleha, karena itu perhiasan dunia. Maka tolong para suami nih yang punya istri yang baik, bersyukur. Tadi kalau ngomong sama temennya, alhamdulillah istriku baik banget. Kemudian dia menceritakan kepada teman-temannya apa yang Allah berikan kepada dia. Itu termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan. Jangan kejelekannya istrinya doang yang disebutin, sedangkan kebaikannya ditutup-tutupin sama dia. Para jemaah, orang yang sudah menikah nih, separuh agamanya tuh udah disempurnakan. Yang bujangan mana? Banyak, Masya Allah. Udah tinggal sedikit tapi yang bujang. Cepat-cepat nikah. Orang ini punya dua syahwat. Syahwat yang di bawah perut sama syahwat yang di atas perut. Ketika dia menikah, syahwat yang di bawah perutnya udah selesai, udah dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini falyattaqillah fi syatri tsani wa fi riwayatin faqad istakmala nisfad din." Barang siapa yang diberi rizki, ingat rizki itu tidak selalu uang, tidak selalu ringgit, tidak. Rasul mengatakan barang siapa yang diberi rizki oleh Allah imra'atan salihatan, istri yang soleha, maka Allah telah membantu dia di separuh agamanya. Allah telah membantu dia di separuh, di setengah agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah di setengah sisanya. Di setengah bakinya itu dia hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, menjaganya. Dalam riwayat lain mengatakan dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Hadis rawahu Tabrani dan Hakim, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Tidak ada alasan bagi seorang lelaki untuk berzina. Nggak ada alasan. Allah memang menutup pintu zina. Allah memberikan kepada kaum lelaki dan kaum wanita itu syahwat. Dan Allah tahu syahwat ini harus dipenuhi. Maka di situ Allah menyuruh para lelaki dan wanita untuk menikah. Seorang yang sudah menikah kemudian berzina, apa hukum bagi dia? Rajam. Kalau belum berzina, apa hukum? Iya, kalau belum menikah, hukumnya dijilid, didera. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tidak ada peluang, tidak ada alasan untuk berzina. Allah buka. Yang lelaki tidak cukup satu, dia boleh menikah. Dua, dia boleh nikah. Tiga, dia boleh menikah. Empat, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa, neraka yang bakal nunggu dia. Maka jangan kaum lelaki ini mikirin, wah enak punya istri dua, gitu. Enak punya istri tiga. Lupa kalau neraka menunggu tuh. Bagi orang-orang yang tidak bisa berbuat adil, maka Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jangan mikirin dua. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, satu tuh. Kalau istilahnya orang Jawa, mudah-mudahan faham juga. Ada istilah jimat. Jimat itu kalau di Malaysia hemat ya. Jimat itu siji di rumah. Artinya satu dijaga. Udahlah, satu tuh dijaga tuh. Jangan mikirin dua. Kalau nggak bisa berbuat adil, maka tolong kaum lelaki ini ya berusaha untuk melihat surga dan neraka. Jangan sampai hanya karena nafsu sekejap, nafsu beberapa menit, tapi azab Allah menanti dia. Mereka yang tidak adil kepada istri-istrinya, ya'ti yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Orang dibangkitkan dari kuburnya itu dengan kondisi perbuatan dia di dunia. Orang yang tidak bisa berbuat adil sama istrinya, maka datang dalam tulang rusuknya nih, jatuh nih. Semua orang lihat nih. Kadang-kala ada orang yang, wah saya bisa berbuat adil. Kalau ngomong siapa yang nggak bisa? Tapi benarkah dia di rumahnya berbuat adil? Itu sang pencipta yang tahu. Maka semua, kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua akan mendapatkan apa yang telah dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin, orang menikah itu untuk apa sih? Untuk apa tujuan menikah? Ada yang kemanten baru di sini? Ada yang pengantin baru? Nggak ada. Ada yang mau menikah? Ada nggak? Coba angkat tangan yang mau menikah. Nggak ada ternyata. Oh, ini yang tua-tua yang mau nikah nih, bahaya. Ya, tujuan menikah itu satu lah, nggak banyak-banyak, untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan ketentraman, selain nanti untuk mendapatkan keturunan. Tapi Allah Jalla Jalaluh di dalam surat Rum ayat 21 mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahaagungan Allah, Dia menjadikan dari diri kalian itu pasangan-pasangan kalian. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, merasa damai kepada mereka. Pasangan manusia. Gimana kalau pasangan manusia itu lembu? Nggak damai itu hidupnya. Yakin. Tapi Allah menjadikan pasangan kita
manusia juga, agar merasa tentram. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, min sa'adat ibni Adam, termasuk faktor duniawi yang membuat manusia itu bahagia. Jadi ada faktor rohani, ada faktor duniawi. Tapi yang jelas faktor duniawinya ini melihat kualitas. Termasuk kebahagiaan anak manusia ini, yang pertama al-mar'atu as-salihah, istri yang salihah. Itu yang pertama. Jadi kalau antum pulang, tadi saya katakan, Masya Allah, datang ke rumah, yang bukain pintu istri, yang ngambilin air, water itu istri, Masya Allah, bukan pembantu, nggak ada. Sampai rumah dipijat, diurut sama istrinya, Masya Allah. Bapak-bapak masih banyak istri yang suka ngurut. Wah, udah geleng-geleng kepala ibu-ibu katanya. Jangan mendustakan istri. Ibu-ibu masih suka ngurut suaminya? Hah? Bapak yang ngurut istri? Masya Allah, ini mah udah kebalik ini. Ya Allah, ternyata banyak suami-suami yang soleh di sini. Alhamdulillah gitu kan. Tapi itulah Rasul mengatakan termasuk kebahagiaan. Di kantor punya urusan yang pelik, yang muskil, sampai rumah melihat wajah istrinya yang tersenyum, Allahu Akbar, seakan dunia dan isinya milik kita berdua. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-maskan as-salih, rumah yang nyaman. Dalam riwayat lain al-baitul wasi', rumah yang luas. Itu termasuk faktor kebahagiaan. Kalau rumahnya sempit, ada rumah yang cuma satu kamar, satu bilik ya, satu bilik, tinggal sama istri, tinggal sama mertua, tinggal sama keponakan. Kira-kira gimana hidupnya? Aduh, itu termasuk nggak bahagia. Yang luas, nggak harus bagus. Dan jangan sampai jamaah, orang punya rumah yang indah, yang mewah, yang Masya Allah, tapi ternyata kebahagiaannya dicuri oleh rumahnya. Takut dirampok, hidup di dalam rumah. Orang yang perampok itu cari rumah yang bagus apa yang jelek? Nggak ada rampok cari rumah yang jelek ya. Saya mau ngerampok rumah yang jelek, nggak ada. Dia cari rumah yang bagus-bagus. Rasul mengatakan al-baitul wasi', rumah yang luas, yang nggak harus bagus, yang penting luas. Kalau ada tamu, ada tempatnya, ada orang tua, ada mertua, ada tempat buat tidurnya, ada bilik buat tidurnya. Kemudian yang ketiga, al-markabus salih. Dalam riwayat lain al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, bukan yang mewah. Ada orang-orang yang punya kendaraan mewah nggak bisa tidur. Baru beli apa mobil yang mewah? Apa kereta yang mewah di sini? BMW lah. Parkir, lagi makan lihat-lihat, masih ada nggak tuh? Makannya nggak enak. Makannya gara-gara mobilnya dia ngeliatin terus. Entah di sini, kalau di Indonesia itu Masya Allah ya, yang namanya pencurian motor itu banyak banget. Orang kadang-kala habis makan, motornya lihat udah nggak ada. Ya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan keamanan kepada kita. Kendaraan yang nyaman, nggak harus mahal. Nyaman itu kalau di starter ya, hidup, nggak perlu didorong-dorong kan ada. Itu ya juga kita susah lah. Punya motor, punya mobil gitu kan, setiap mau ngidupin manggil jiran-jiran, dorong gitu kan. Tapi kendaraan yang nyaman, nggak harus mahal. Yang keempat, dalam riwayat lain
Rasul SAW mengatakan al-jarus saleh, jiran yang baik. Kalau kita keluar kota, tenang, ada jiran. Karena kalau kita punya jiran yang nggak baik, jiran tuh bisa nelpon perampok tuh. Tuh jiran ana lagi keluar kota, kalau mau dirampok gitu kan. Subhanallah. Tapi jiran yang baik, ketika kita meninggalkan istri kita, meninggalkan anak kita, ada yang membantu menjagain mereka. Maka kita berusaha untuk mencari yang 4 hal itu. Para jamaah, setelah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sekarang nih kita lihat kondisi umat Islam, mulai yang namanya keharmonisan hilang dari rumah tangga. Cinta sudah tiada lagi. Kasih sayang telah berganti, entah berganti apa. Derita, pedih dan nyeri di hati. Tiap hari yang ada keinginan untuk cerai. Kadangkala si istri pun keinginan, ya Allah, kata dia, andai kata aku tidak menikah dengannya, gitu kan. Si suami pun berpikir, ya Allah, andai aku menikah dengan istrinya tetangga, gitu kan. Kita ini kan selalu bapak-bapak nih, jangan ibu-ibu, bapak-bapak nih, selalu melihat orang lain seakan-akan lebih bahagia dari dia. Masya Allah, istrinya fulan, wah, melihat istri sendiri kecut, gitu kan, pahit, gitu kan, ya Allah, gitu kan. Lihat istrinya tetangga, ya itulah setan tuh. Padahal kita nggak tahu bagaimana tuh tetangga di rumahnya, jiran di rumahnya kita nggak tahu. Kita yang lihat di luar. Apalagi yang namanya para artis ya. Kita lihat nih yang banyak terjadi perceraian. Nggak tahu di Malaysia, tapi di Indonesia tuh itu artis yang katanya harmonis, yang masya Allah cerai, cerai, cerai. Subhanallah. Seakan-akan pernikahan hanya permainan belaka. Maka para jamaah, saya mau ngomong sama bapak-bapak dulu, ibu-ibu dengerin di sana ya, jadi saksi. Nanti tinggal berapa menit lagi nih azan Isya nih? 10 menit lagi. Oke, aman. Ibu-ibu dengerin dulu, nanti buat ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak dilapangkan dadanya. Diterima apa yang mau didengarkan. Suami itu nahkoda. Suami itu kalau kita naik bahtera, naik apa bahasa bahtera? Kapal ya. Kalau kita naik kapal tuh ada kaptennya. Tuh suami itu kapten. Dia yang pegang kendali. Dia mau ke barat, dia ke barat. Dia mau ke timur, dia ke timur. Itu suami. Dan Allah telah memberikan kekuasaan. Ada sebuah ayat yang menjadi andalan kaum lelaki. Bapak-bapak nih kalau sudah istrinya tidak taat, tidak patuh, dia bacain tuh ayat. Apa ayatnya? Masya Allah, tuh hafal semuanya tuh. Ar-rijalu, ibu-ibu sering dengar ibu-ibu, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin buat kaum wanita. Benar tuh ayatnya, nggak salah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi perlu diingat kaum lelaki. Lelaki dijadikan pemimpin karena 2 hal. Yang pertama, karena ada fadilah dari Allah untuk mereka. Kaum lelaki ini akalnya lebih panjang dari ibu-ibu. Dan ibu-ibu perasaannya lebih panjang daripada akalnya. Dan itu kemuliaan buat ibu-ibu. Itu kemuliaan. Andai kata ibu-ibu seperti bapak-bapak, siapa yang mau ngerawat anak kita? Siapa yang mau gendong anak kita? Nggak ada. Bapak-bapak suruh gendong, sebentar udah penat lah dia. Dia perasaannya masya Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Oleh karena itu, hak cerai ada di tangan kaum lelaki. Kaum lelaki itu, Bu, nggak gampang-gampangnya ngeraikan.
mengatakan cerai kepada istri nggak gampang-gampang. Ibu-ibu, kalau hak cerai itu diberikan kepada ibu-ibu, insya Allah nih bapak-bapak nggak ada yang punya suami, nggak ada yang punya istri. Karena biasanya istri kalau sakit hati sedikit, udahlah pulangkan aku, gitu kan. Sedikit-sedikit suaminya ngomong mau nikah lagi, gitu kan. Itu sudah bagnya udah dibuka tuh, gitu kan. Udah gitu kan, udah perasaan dulu gitu kan. Dia udahlah, aku mau pulang aja gitu kan. Disakitin hati sedikit, udah seakan-akan kiamat gitu kan. Makanya hak cerai itu ada di kaum lelaki. Perempuan punya hak gugat cerai. Karena ketika itu dilihat apakah pantas dia cerai. Karena ada kaum perempuan nih yang minta cerai gara-gara masalah yang sepele. Masalah yang sebenarnya nggak seharusnya dia minta cerai gitu kan. Maka harus ada hakim di sini, ada mahkamah agama, ada mahakim agama itu. Itu yang pertama. Allah memberikan keutamaan kepada kaum lelaki. Dan yang kedua adalah karena kaum lelaki memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada istri. Seorang istri itu tidak punya kewajiban bekerja untuk memberi nafkah, nggak ada. Ibu-ibu ini nggak punya kewajiban bekerja. Yang wajib bekerja itu bapak-bapak. Saya berbicara ini karena di Malaysia nih banyak tenaga kerja dari Indonesia perempuan datang tuh kerja ke sini. Kita kesian sama dia. Mana suaminya gitu. Kenapa kau harus bekerja? Kau seharusnya menjadi ratu, menjadi permaisuri di rumah. Tidak ke negeri orang menjadi pembantu di sini. Enggak. Tugasnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Itu kewajiban, itu wajib. Maka di situ dia jadi pemimpin. Ketika satu dari dua ini kurang, seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinannya itu pincang. Kalau orang jalan tuh kakinya pincang. Kalau istrinya yang kerja, itu biasanya yang jadi kapten di rumah siapa? Istri. Aku yang bikin rumah, aku yang punya kereta. Kau harus patuh sama aku. Maka tolong diingat. Kemudian yang namanya qawwamun, qiwamah ini para ulama menjelaskan. Qiwamah ini harus ada 3 hal sehingga seorang itu dikatakan pemimpin. Yang pertama ar-ri'ayah, yang kedua al-himayah, yang ketiga al-islah. Ri'ayah ini ngayomi. Apa ngayomi ini bahasanya? Nah ini jadi Ustaz, apa ya? Bukan, himayah melindungi. Ngayomi ini kalau ia memimpin lah, anggap memimpin. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Riayah ini ya memimpin, membimbing ya, membimbing istrinya, mengarahkan istrinya. Yang kedua himayah, melindungi istrinya. Ada suami-suami yang main pukul sama istrinya. Subhanallah, kau itu pemimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ma daraba, enggak pernah Rasul memukul perempuan tuh. Enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang suami punya kewajiban melindungi istrinya. Dari siapa? Yang pertama dari dirinya. Jangan dari orang lain dulu, dari dirinya. Yang ketiga al-islah, memperbaiki. Kalau istrinya ada yang nggak benar di istrinya, tugasnya suami meluruskan, mengasih tahu, mengislahlah, memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat kepada istrinya. Kalau 3 hal ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan pemimpin. Kita pun, kerajaan, raja di Indonesia, presiden, gubernur, itu harus melakukan 3 hal itu. Riayah, himayah, dan islah. Baru rakyatnya, masyarakatnya akan makmur. Insya Allah rakyatnya akan taat, akan patuh. Bapak-bapak, pernikahan itu bukan permasalahan sepele. Maka yang muda-muda yang mau nikah, jangan takut untuk nikah. Tapi jangan sembrono. Ada orang-orang yang menikah, yang penting nikah, kita coba dulu. Kalau cocok dilanjutkan, nggak cocok ya cerai. Nggak seperti itu. Tuh anaknya itu perempuan
Itu budak manusia tuh yang kita ambil. Bismillah, ini udah azan. Ya udah, bismillah, kita lanjutkan nanti habis sholat kan. Pak ada sholatnya gimana? Nggak tahu. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan tajuk kita. Sampai jam berapa nih kira-kira nih? Belum pada lapar? Abu Tolha, ada disediain makan juga ini? Ada. Makan di kedai tapi. Pernikahan bukan hal yang main-main. Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang berat, yang agung, yang Allah Jalla Jalaluhu menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidha. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu telah mengambil dari diri kalian perjanjian yang ghalidh. Suatu hal yang agung, yang berat dan besar sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa makna mitsaqan ghalidha? Para ulama menjelaskan mitsaqan ghalidha adalah bermakna imsakun bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Kau pelihara itu perempuan-perempuan dengan cara yang baik, atau kau lepaskan dia dengan cara yang baik pula. Karena ada kaum lelaki yang menyiksa istrinya. Istrinya tidak dirawat dengan baik, dan kalaupun dia hendak menceraikannya, dia tidak menceraikannya dengan cara yang baik pula. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan-perempuan itu. Rasul menjelaskan, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan perempuan yang tadinya haram menjadi halal buat kalian dengan kalimat Allah Jalla Jalaluhu. Maka ingat, perempuan itu kita yang meminta dia, kita yang meminang dia, tanpa ada paksaan, tanpa ada yang memaksa kita untuk menikahi dia. Tapi kita memang suka sama dia. Kita datang ke orang tuanya. Padahal para jamaah, kaum lelaki itu tidak punya peran sedikit pun dalam membesarkan perempuan itu. Nggak ada. Yang membesarkan orang tuanya, ibunya yang mengandung dia, orang tuanya yang bekerja demi sekolah dia. Sampai tatkala si perempuan sudah dewasa dan dia siap untuk menikah, seorang lelaki datang kepada dia, meminang dia dan diberikan dengan orang tua. Padahal perkara nikah ini perkara yang berat. Karena orang tua tidak tahu apakah putrinya akan berbahagia dengan kita atau tidak. Tapi dia bertawakal kepada Allah, karena Allah memerintahkan untuk menikahkan perempuan-perempuan itu, maka dinikahkan dengan harapan antum kaum lelaki bisa membahagiakan dia. Tapi kenapa kadangkala perempuan itu kok minta cerai? Pasti ada sesuatu di diri kita. Para jamaah, penting kiranya kita mengenal tabiat wanita. Orang dikatakan tak kenal maka tak sayang. Apa? Tak cinta. Iyalah, kita bahasanya beda-beda, nggak apa-apa sedikit. Tak kenal maka tak cinta. Betul. Kita kalau tak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak akan cinta sama Allah. Kita tak kenal dengan istri kita, kita juga nggak bakal cinta sama dia. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nih,
Kita kenalin dulu istri kita. Yang mau menikah kenalin dulu istrinya. Karena ada biasanya lelaki-lelaki, pria-pria yang ingin menikah, dia melihat istrinya itu Masya Allah tidak ada kekurangan sama sekali. Dari alif sampai ya, dari E sampai Z itu sempurna. Tapi ketika sudah menikah, loh kok ternyata kayak gini gitu kan, kok seperti ini, tidak seperti yang dibayangkan. Ingat, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk dan yang bengkok, dan gak bakal berubah. Dia tetap bengkok. Dan ketahuilah, itu juga kemuliaan wanita. Dia diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan dari Adam. Itu Hawa. Andai kata wanita ini diciptakan dari baja, stainless, dari besi, saya yakin tuh perempuan-perempuan, ibu-ibu ini akan leleh, tidak tahan menghadapi lelaki, tidak tahan menghadapi, wah urusan. Ibu-ibu tahan menghadapi suami-suaminya, ya tahan gak tahan lah. Tapi bisa dibayangin tuh, kalau dia tercipta, kalau perempuan tercipta dari baja atau dari batu, dia udah hancur. Perempuan tuh harus mengandung anak kita, hamil anak kita. Berapa bulan? 9 bulan. Berapa beban yang dibawa oleh istri kita? Kata dokter, dari 7 sampai 9 bulan itu sudah bisa 10 sampai 15 kilo. Bisa dibayangin, kalau perempuan itu dari besi, dikasih barang 15 kilo, tambah lama. Coba bapak-bapak bayangkan, taruh di perutnya, batulah 3 kilo, jangan 10 kilo. Bawa ke tempat kerjanya, pulang dibawa, insya Allah 2 minggu hospital. Ya, kata dokter, kenapa nih pakai besi? Kasih batu perutnya. Ya, mau niruin istri, kata dia. Nggak bakal bisa, kata dokter. Tuh perempuan diciptakan beda sama Allah Jalla Jalal. Dia bisa ngangkat beban 15 kilo selama 2 bulan. Belum pada masa itu, perempuan masih wajib melayani suaminya. Dia masih wajib memasak buat suaminya, menyambut suaminya, bersihkan rumahnya. Kalau masih punya anak yang kecil, dia harus gendong anak kecil. Subhanallah. Tadi saya katakan, jangan ngomong orang lain, saya gendong anak saya yang masih kecil, itu 5 menit udah penat, udah letih. Tapi seorang wanita bisa 1 jam dia gendong, gak ada masalah. Karena ada ruh kasih sayang yang Allah berikan kepada dia. Dia beda. Maka tolong dipahami, perempuan ini beda. Dan dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, istausu bin nisa, nasihatilah perempuan-perempuan itu dengan cara yang baik-baik, tuh jaga dengan cara yang baik-baik perempuan-perempuan itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila', perempuan itu sesungguhnya diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'la, sesungguhnya yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang paling atas, itu yang paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kau ingin luruskan, patah. Jadi antum keliling dunia, keliling Malaysia, dari Kedah ke Selangor, kemana aja, cari perempuan yang lurus, nggak ada. Semuanya bengkok. Ibu-ibu setuju, ibu-ibu? Pada nggak mau tuh ibu-ibu. Ini benar, kita ngomong beneran. Nggak bakalan. Antum mau cari perempuan yang lurus, nggak bakalan. Semuanya bengkok, kata Rasul SAW. Kalau kau ingin luruskan, patah dia. Tulang rusuk kalau diluruskan, krak, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kau biarkan, dia tetap bengkok. Fastausu bin nisa. Ya udah, nasihatilah perempuan dengan cara yang baik-baik. Dalam hadis riwayat Ahmad, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul mengatakan fadariha ta'ish biha,
berlemah lembutlah engkau dengan perempuan-perempuan itu, kau bakal bisa hidup dengan kaum wanita, bisa hidup dengan istrimu. Dalam riwayat lain, fastamti' biha wa fiha iwaj, bersenang-senanglah engkau dengan perempuan-perempuan itu, tapi ingat, harus ada selalu di memori kita, fiha iwaj, perempuan itu bengkok. Al-Qustulani dalam kitabnya Irsyadus Sari, dia berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-istimta' biha la yatim illa bisabri 'alaiha. Bersenang-senang dengan perempuan itu tidak bisa tercapai kecuali dengan satu syarat, bersabar. Jadi bapak-bapak nih kalau menghadapi istrinya harus bersabar. Sifat yang pertama perempuan itu. Yang kedua, ibu-ibu ini pencemburu. Apa pencemburu ini? Betul? Betul ibu-ibu? Enggak, kata ibu-ibu. Ibu-ibu ini cemburu sama siapa aja. Kita berbuat baik sama ibu kita, dia cemburu. Betul nggak ibu-ibu? Enggak mau. Mata yang sama bapak-bapak. Benar nggak bapak-bapak? Benar katanya. Ya, kita ikut bapak-bapak, lebih banyak bapak-bapaknya. Kita berbuat baik sama ibu kita, ya, sama adik kita, kita kasih duit ini itu pandangannya beda tuh. Lihat, itu duit dikasih terus gitu kan, doang. Itu wanita wajar, itu perempuan memang seperti itu. Kita lihat bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana sifat cemburunya dia. Pernah suatu hari dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Ahmad, Rasulullah SAW, rumahnya Nabi kita Muhammad SAW itu cuma satu bilik. Satu bilik. Di depannya itu ada sedikit teras. Apa teras? Iya, ada yang kelihatan dari atas. Beranda, serambi ya, serambi mungkin, serambi terbuka di situ tempatnya masak ya, tempatnya apa, pas di depan yang nyambung dengan Masjid Nabawi. Rumahnya yang satu di situ, itu cuma satu bilik rumah Nabi kita Muhammad SAW. Suatu hari Rasulullah SAW menjumpai tamunya di rumahnya. Ya udah, kalau jumpa sama tamu di bilik tidurnya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Rumah Nabi sering nggak ada makanan. Rasul itu sering kali tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Gak ada. Maka Nabi mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Nggak ada yang dimakan. Rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada tamu, istrinya yang lain kirim makanan, kirim kue itu ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, di rumahnya Aisyah. Ketika pembantunya itu membawa piringnya ke rumah Nabi, Aisyah melihat tamunya banyak di situ. Sama Aisyah ditampel ya, piar, pecah tuh piring. Kuenya tuh berantakan. Rasul SAW nggak marah. Dia tahu nih perempuan ini pencemburu. Rasul tuh sambil diambilin kuenya, ngomong sama tamu-tamunya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Udah. Dan permasalahan itu tidak dibahas lagi di tempat tidur, enggak. Tidak mengatakan kau itu tidak punya adab di depan orang banyak, enggak ada. Itulah seorang suami harus tahu dengan tabiat istrinya. Kecemburuan wanita itu sesaat, sekejap, seperti ombak di laut itu naik, selesai. Tapi kalau ketika dia naik kita marah, itu naik lagi. Biarin tuh turun, nanti turun, selesai. Dan itu seorang suami harus bijaksana. Ketika istri cemburu nggak perlu dipermasalahkan. Cemburu sama orang tua kita, biarin, dia akan sejuk kembali nanti. Selesai urusan. Yang ketiga, sifat perempuan ini gampang marah. Tadi kita katakan perasaan perempuan itu.
Sedikit kita ngomong nggak enak, Masya Allah, tuh sakit hati perempuan. Tapi memang itu wanita. Kita jangan ngomong orang lain. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Kata Rasul kepada Aisyah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lam idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba." Aisyah, aku mengetahui, aku nih maklum kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Istrinya Nabi marah sama Nabi, bisa dibayangkan. Dan Nabi biasa-biasa aja, nggak perlu ar-rijalu qawwamuna, nggak perlu tuh ayat dibacain tuh. Rasul mengatakan, aku tahu kapan kau lagi marah, kapan kau lagi senang sama aku. Apa kata Aisyah? Min aina ta'rifu dzalik? Dari mana kau tahu itu? Berarti kan Nabi tidak pernah membahas, tapi Nabi tahu, tapi Nabi maklum. Faqala amma idza kunti anni radiyah, kalau kau lagi senang sama aku, fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, sumpahnya itu mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Kalau kau lagi marah sama aku, sumpahnya dengan Tuhannya Nabi Ibrahim. Apa katanya Aisyah? Ajal wallahi, benar. Demi Allah, yang kau sampaikan benar. Ya Rasulullah, ma ahjuru illa smaka. Kalau aku lagi marah tuh sama engkau, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, ingat, ternyata istri Nabi pun marah sama siapa? Sama Nabi. Allahu Akbar. Pernah pada suatu hari, hadis Nu'man bin Bashir, Abu Bakar nih lagi masuk rumahnya Aisyah, dengar Aisyah mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Bayangkan, Aisyah mengangkat suaranya di atas suara Nabi, istrinya. Kemudian Abu Bakar izin masuk ke rumahnya, diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Dia dekatin Aisyah. Yabnata Ummi Ruman, wahai putrinya Ummi Ruman, mengingatkan Aisyah, kau ini ingat, kau itu putrinya Ummi Ruman, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau itu harus beradab sebenarnya. Kemudian mengatakan, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kau berani-berani mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Mau disamperin, samperin. Nah, apa samperin? Hah? Bukan ditampar lah, mau dikasih pelajaran sama Abu Bakar. Ketika datang, langsung Nabi Muhammad menghalang-halangi Abu Bakar dari Aisyah. Akhirnya Abu Bakar karena nggak bisa sampai ke Aisyah, keluar dari rumah itu. Ketika sudah pergi, Rasul SAW yaqulu laha yataraddaha, ngomong sama Aisyah, bercakap kepada Aisyah untuk mengambil hatinya. Karena Aisyah sudah marah. Bagaimana seorang suami mengambil hati istrinya supaya nggak marah? Apa kata Rasulullah SAW? Ala taraina anni qad hultu bainar rajuli wa bainaki. Aisyah, apa kau tidak melihat jasaku? Tadi aku menghalangimu dari orang tadi yang mau mukul kau tadi. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ingat, perempuan itu seperti itu. Jadi kalau istri bapak-bapak ini marah, wajar. Kadang kalau ngangkat suara, biasa. Ibu-ibu jangan habis pengajian ngangkat suaranya, bukan. Kita ini ngomong sama bapak-bapak, nanti ibu-ibu ada lain. Tapi kita menghadapinya biasa-biasa aja. Nggak perlu pakai mic kita gitu ya. Karena istri marah-marah, kita langsung hidupin mic, gitu kan, ceramah sama istrinya, nggak perlu. Rasulullah berusaha mengambil bagaimana istrinya itu yang tadi marah supaya nggak marah. Seorang suami yang bijak itu minta maaf sama istrinya. Yang keempat, perempuan itu suka perhiasan, suka yang namanya emas ya. Sama kan emas kan bahasa Indonesianya? Bahasa Melayunya emas. Oh, paling cinta tuh. Betul nggak ibu-ibu? Allah mengatakan tentang wanita ini, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin.
Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan perhiasan? Itu perempuan. Dari kecil sudah dikasih anting, ya anting, dikasih gelang, dikasih bando ya. Apa bando itu? Hah? Yang biasanya di rambutnya bayi kecil ya. Apa? Nih, kasih bunga-bunga pita apa gitu kan. Tuh anak kecil nggak tahu apa-apa, sama ibunya dipasangin tuh. Karena perempuan memang cinta sama perhiasan. Aisyah aja kadang-kala kalau dia mau ketemu sama, ya dia pinjem kalungnya Asma, dia pinjem perhiasan. Jadi wajar kalau perempuan itu suka sama perhiasan, wajar. Ngomong tentang gelang, tentang cincin, itu perempuan. Kalau bapak-bapak suka sama gelang, ini yang nggak wajar. Tapi kalau ibu-ibu memang sudah kesenangannya. Sekarang bagaimana? Kita ini sudah tahu sifat-sifat wanita. Bagaimana bapak-bapak berusaha mengembalikan keharmonisan di rumah tangga. Yang mungkin kapalnya tuh udah mau tenggelam. Sekarang bagaimana kapal itu diselamatkan? Kalau mau lewat karang yang besar, kita alihkan. Insya Allah kita bisa kembali harmonis di rumah tangga. Cara yang pertama, melihat kepada sisi positif istri kita. Bismillah. Melihat kepada isinya. Tuh perempuan setengah isi setengah kosong. Jadi jangan mengharap perempuan itu jelek. Enggak, banyak kebayangannya perempuan. Tinggal kita melihat dari sisi mananya. Kalau kita melihat kepada isinya, inilah seorang mukmin. Kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Wanita perempuan yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada sikap-sikap, perilaku-perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku-perilaku dia yang dia sukai? Kalau istri kita ini kosong, nggak ada isinya, insya Allah kita nggak akan kawin sama dia. Kita datang ke rumah orang tuanya, kita meminang dia sehingga kita kawin karena ada isinya tuh perempuan. Maka ingatlah kepada isinya. Jangan terburu-buru mau main cerai. Ingat, kau bukan malaikat. Kita ini bukan malaikat, bapak-bapak. Istri kita juga bukan bidadari. Kalau ada kekurangan di istri kita juga ingat, kita pun banyak kekurangan. Emangnya bapak-bapak nggak ada kekurangan, ibu-ibu? Insya Allah banyak kurangnya juga. Maka kalau kita melihat kepada isinya, subhanallah. Si istri melihat kepada isinya. Gelas yang setengah isi setengah kosong jadi full. Karena semuanya melihat kepada isinya. Kalau bapak-bapak benci sama beberapa perilaku istrinya, jangan main cerai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian bergaullah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci, subhanallah. Ini Allah mengatakan fa in karihtumuhun. Kalau kalian membenci mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal di sana Allah telah menjadikan banyak kebajikan, banyak kebaikan. Sebagian suami berpikir, aku kalau menikah sama fulan nih kayaknya lebih bahagia. Belum tentu. Banyak nih istri-istri juga yang dia melihat suaminya nih kayaknya, aduh suamiku ini gak pantas disebut suami gitu kan. Dia berpikir kalau andai kata dia nikah sama fulan, ketika nikah sama fulan, cerai, nikah, dia mengatakan andai kata aku balik sama yang pertama. Ternyata istri yang pertamanya, walaupun suami yang pertama, walaupun banyak kekurangan, lebih baik daripada suaminya yang kedua.
Begitu pula para suami. Maka ingat, lihatlah kepada sisi kebaikannya, lihat kepada kebaikannya, jangan lihat kepada kekosongannya. Kita ini banyak kekurangannya. Cara yang kedua, manjakan istrimu dengan kata-kata yang indah. Biasanya kalau pengantin baru, Masya Allah, kata-kata cinta, sayang, itu sedikit-sedikit cinta, mana airnya, Masya Allah. Ini baru kawin nih, dapat sebulan, udah mulai itu cintanya berkurang. Mana airnya, gitu kan? Cintanya udah hilang. Dapat setahun habis sudah. Sampai dikatakan ada istilah di barat ya. Istilah di barat itu mereka mengatakan Lailatuz Zafaf, Lailatu Dafnil Hub. Malam perkawinan, malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Malam perkawinan, malam penguburan cinta. Kenapa? Karena ada perbedaan falsafah, ada perbedaan prinsip antara Islam dengan mereka. Di barat, orang itu kan menikah hanya untuk melegalkan. Tapi sebelum menikah tuh udah pacaran, udah jalan-jalan bareng, udah tidur bareng, udah kemana-mana bareng. Ketika itu mereka masih ngomong cinta sayang itu terus. Namun ketika terjadi perkawinan, selesai sudah. Kau sudah jadi milikku, nggak bakal diambil sama orang lain. Maka ketika itu yang namanya cinta udah dikubur, nggak ada lagi. Sedangkan dalam Islam, malam perkawinan adalah malam persemian cinta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah." Tidak pernah dilihat dua manusia yang memadu kasih lebih dari mereka yang menikah. Karena dia baru kenal, baru mulai itu cinta, benih-benih kasih sayang dan cinta disiramin. Namanya siapa gitu kan? Masa nggak kenal sama namanya? Itu kan ya udah kenal lah. Bukan yang itu. Tapi yang jelas malam pernikahan, malam perkawinan tuh ya Allah masih malu-malu ya. Ya malu-malu masih tersipu-sipu karena belum kenal banget. Tapi kalau yang pacaran, malam pernikahan udah nggak ada lagi, nggak ada perasaan yang cinta itu udah hilang. Dan itu terjadi di barat. Dan bisa dipraktekkan, bisa ditanyakan kepada mereka yang menikah dengan pacaran. Kadangkala pacarannya 6 tahun. 6 tahun pacaran. Udah selesai, cintanya itu udah habis. Maka dalam Islam ingat, tidak ada bulan madu. Ada bulan madu jam. Yang ada sampai mati madu. Kalau cuma bulan madu kan cuma sebulan. Habis gitu apa? Bulan racun gitu kan. Kalau sebulan madu, bulan kedua jadi racun. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita nih untuk bertutur kata yang baik. Beliau mengatakan al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Tutur kata yang baik itu sedekah. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibda biman ta'ul. Yang paling berhak mendapatkan sedekahmu itu yang kau bertanggung jawab, yang kau punya kewajiban memberikan nafkah kepada dia. Maka istri kita, biasanya kita ini kalau sama teman ya akrab banget ya. Kalau ngomong sama teman itu Masya Allah, apa kabar, gimana, indah banget. Kalau ditelepon sama temannya, Masya Allah, dari mana aja nggak pernah ketemu gitu kan. Gimana kabarmu, gimana anakmu. Ketika istrinya yang telepon, halo, iya, ada apa? Iya, subhanallah tuh. Istrinya udah ngomong sama istrinya kasar banget. Nggak ada tutur kata yang baik. Biasanya memang kalau baru menikah, tadi kita katakan, taman kebunnya tuh kebun bunga. Isinya bunga-bunga yang indah. Ketika dapat setahun jadi kebun binatang. Iya,
Udah kata-kata indahnya udah habis. Maka bapak-bapak, tolonglah selipkan kata-kata cinta dan kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Aisyah umurnya sudah 53 tahun. Jangan berkata, ya Ustaz, yang romantis itu, yang cinta itu kan yang muda-muda lah. Rasul sampai umur 53 sampai mau mati tetap romantis sallallahu alaihi wasallam. Jadi para suami ini, antum sering minta kepada istrinya, wahai istriku, jadilah kau seperti Aisyah, jadilah kau seperti Khadijah. Si istri ngomong, iya bang, kau juga jadi seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Ya iyalah, kalau minta supaya istrinya jadi seperti Khadijah, kita harus jadi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis kata-kata yang indah. Mau berangkat kerja, mau ke office, taruh di bawah bantal. Masya Allah ya, tutup. Tapi ingat, yang bersihin kamar tidur, bilik tidur nggak boleh pembantu. Kalau tulis kata-kata cinta, aku merindukanmu gitu ya, aku rindu. Tulis, yang bersihin pembantu. Dia lihat, wah, ini majikanku lagi, bahaya. Jadi ibu-ibu, bilik tidur itu nggak boleh pembantu masuk, nggak boleh. Supaya rahasia-rahasia itu tidak diketahui sama pembantu. Biar bilik tidur yang bersihkan adalah ibu-ibu, adalah istri. Para jamaah, perempuan itu butuh waktu ngobrol, butuh waktu untuk curhat. Ya, istilahnya curhat juga. Curhat itu curahan hati. Bahasa Indonesia itu curhat, curahan hati. Kadangkala ibu-ibu punya masalah ini itu, dia butuh teman untuk bercakap aja. Seorang suami biasanya kalau pulang kerja dari office-nya, udah istrinya mau ngomong, udah aku udah penat gitu kan. Udah. Ingat, kalau dia tidak dapat curhat, tidak bisa bercakap dengan kita, dia akan cari orang lain. Apalagi sekarang sarana untuk bercakap-cakap itu udah banyak. Lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat BBM. Tinggal tulis tuh, lagi galau. Apa statusnya? Galau ini apa? Lagi susah gitu kan? Lagi susah. Masya Allah, itu yang ping banyak tuh. Kenapa kau gitu kan? Dia butuh, perempuan itu butuh teman untuk ngobrol. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu presiden, raja. Beliau khalifah kaum muslimin pada waktu itu. Maaf, beliau bukan raja, beliau khalifah. Tapi saya ingin katakan kedudukan beliau itu sangat tinggi sekali. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau malam, kalau selesai sholat, beliau ngeliat, kalau aku lagi bangun, lagi terjaga nggak tidur, tahaddatsa ma'i, beliau ngobrol, bercakap sama aku. Subhanallah. Wa in kuntu na'ima ittaja, tapi kalau aku tidur, beliau berbaring. Lihat, Rasul menyempatkan waktu untuk bercakap-cakap dengan istrinya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala, hadits rahul Bukhari dan Tirmidzi. Ibnu Abbas bercerita, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqat. Rasulullah SAW bercakap-cakap sama istrinya sebelum tidur. Kemudian baru beliau tidur. Maka tolonglah para suami ini mengkhususkan waktu untuk istrinya untuk bercakap-cakap. Mungkin tadi gimana kondisi anak-anak, gimana kerjaan. Ya, apalagi kalau suaminya sampai memijat, mengurut istrinya, Masya Allah, sambil bercakap-cakap itu tambah indah tuh. Kemudian hargai pendapat istri. Ibu-ibu ini paling suka ngatur rumah. Iya kan? Itu lemari, itu kursi,
nanti ditaruh di pojok sana, taruh sana. Ya udah biarin. Itu rumah otoritasnya siapa? Otoritinya siapa? Istri, udah biarin. Mau diapain tuh rumah, biar dia senang. Kadangkala kita harus menghargai pendapat dia. Tapi perempuan itu gitu. Sekarang dipindah. Dapat 2 hari pindah lagi ke sono. Betul ibu-ibu? Betul itu. Karena saya juga punya istri, tahu sama istrinya gitu kan. Tapi itu wajar. Maka tolong kalau istri berpendapat, ya dibiarin selama pendapatnya bisa diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan pendapat dari istrinya. Nabi ini dapat wahyu dari langit, dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi ketika ada pendapat dari istrinya, dia terima. Ingat dengan kejadian Hudaybiyah, bagaimana Rasulullah SAW mendengarkan pendapat Ummu Salamah. Itu kisahnya panjang, tapi karena waktunya sudah masih belum ngantuk cuma. Hah? Kita lanjutkan Ustaz. Lanjut. Yang lanjut sebentar, yang lainnya udah capek. Iya, saya pilihkan aja lah. Ini harus cepat-cepat soalnya. Iya. Kalau masuk rumah, bapak-bapak kalau masuk rumah ingat pangkatnya. Pangkat sama. Pangkat, bintang. Kalau masuk rumah, kalau bapak sebagai komando, bintang 4. Masuk rumah, ingat bintangnya ditaruh. Gimana? Dicantolin di depan pintu tuh. Masuk rumah, posisinya berubah. Kalau di kantor sebagai bos, kalau di lapangan sebagai komando, masuk rumahnya ganti. Dia adalah sebagai suami. Kalau di Indonesia tentara itu kan biasanya kalau nyuruh sama anak buahnya, apa kata anak buahnya? Siap dan. Ada suami-suami yang masuk rumahnya seperti komando tetap dia gitu. Ambilin makan, istrinya siap dan. Ya udah nggak pantas gitu loh. Ini udah di rumah, selesai. Di rumah posisinya sebagai suami buat istrinya, sebagai anak buat bapak ibunya, sebagai bapak buat anak-anaknya. Udah, lupakan semua titel-titel ketika masuk rumahnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Karena Rasulullah ditanya, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, apa sih yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasul kalau masuk rumahnya itu bantuin istrinya. Bantuin istrinya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau masuk waktu salat, beliau keluar salat. Namun yang saya ingin sampaikan, ketika masuk rumah, beliau memposisikan dirinya sebagai suami. Rasul itu jahit bajunya sendiri yang robek sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya yang rusak beliau. Subhanallah. Maka bapak-bapak sekarang nih kalau masuk rumah, sekali-kali ambil tuh sapu. Apa? Vacuum cleaner. Ya, nggak apa-apa pakai vacuum cleaner. Ngomong sama istrinya, istriku, kau duduk manis. Aku yang bersihin rumah hari ini gitu kan. Bersihin, sekali-kali masakin buat istrinya. Walaupun Indomie gitu kan. Nggak apa-apa. Insya Allah, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak yang masakin tuh, buat istrinya enak banget. Karena tangannya suami yang masakin. Dia tidak melihat ke makanannya, tapi melihat kepada tangan suami yang menyeduh tuh. Yang bawain buat istrinya, Masya Allah. Tuh rumah penuh dengan bunga insya Allah. Kemudian romantis di meja makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis di meja makan. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Muslim, kuntu ashrabu wa ana haid. Pernah satu hari aku minum. Minum ya, bismillah. Kata Aisyah, aku minum dalam kondisi haid. Kemudian apa? Haid. Dalam kondisi haid. Tsumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gelasnya ini aku berikan ke Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdhi'i fi.
Rasul SAW itu meletakkan bibirnya di tempat bibir Aisyah. Itu Rasulullah SAW. Kurang romantis bagaimana? Sekarang ini kalau kita di meja makan, gelasnya sendiri-sendiri. Suami sendiri gelasnya, istri sendiri kan. Gelas suami istri satu bikin. Apalagi ibu-ibu kan sekarang pakai apa? Lipstick, itu gampang tahu. Kan udah kelihatan gitu kan. Itu Rasul SAW itu kata Aisyah, fayadha'u fahu ala maudhi'i fiyya. Yang ini saya tekankan, Aisyah pada waktu itu dalam kondisi haid, dalam artian nggak bisa dipakai, tapi Rasul tetap romantis kepada Aisyah. Bagaimana kalau dia tidak sedang haid? Kemudian kata Aisyah, wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku makan daging yang ada tulangnya, digigit gitu kan. Kemudian aku berikan kepada Rasul SAW. Fayadha'u fahu ala maudhi'i fiyya. Rasul meletakkan bibirnya di tempat Aisyah menggigit tadi itu. Subhanallah. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini sahih jamaah. Kemudian ada sebuah sunnah. Hadis rawahu Muslim juga sunnah, kalau habis makan, apa kata Rasul SAW? Fala yamsah. Jangan diusap tuh. Falyal'aqha au yul'iqha. Hendaklah dia menjilatin, ya, kalau bekas makan dijilatin atau dijilatkan ke orang lain. Siapa yang jilatin? Ya salah satunya istri kita. Kita kalau habis makan ya, tapi jangan di restoran, di kedai makan gitu kan. Iya, nggak perlu. Itu istri yang baik tuh bilang, bang kasihkan tangan abang, jangan dicuci dulu bang. Istrinya juga habis makan, ambil istriku sini, aku yang bersihin tanganmu. Masya Allah, itu sunnah. Tapi ingat jangan di kedai makan. Dan itu keromantisan yang dibina oleh Rasul SAW. Di kamar mandi, dalam hadis rawahu Ibnu Majah, Aisyah sama Nabi, sama Maimunah juga, itu mandi bareng, mandi di apa? Di tandas, bilik air, di bilik air tuh mandi bareng. Masya Allah ya. Bapak-bapak masih suka mandi bareng? Itu Rasul udah tua mandi bareng ya. Antum mandi bareng, siram-siraman gitu kan. Masya Allah. Itu di kamar mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri. Di kendaraan, Allahu Akbar, Rasul SAW di kendaraan. Kadang-kala kita ini malu mau gandeng, apa gandeng? Berpimpinan dia, pegang tangan istri tuh. Kalau waktu pacaran, Masya Allah, pegang-pegangan. Setelah menikah nggak ada lagi. Ketika pacaran setannya banyak. Ketika udah menikah setannya banyak juga. Tapi setan untuk memisahkan. Bagaimana setan untuk memisahkan dua sejoli ini? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan hadis ini sahih. Ketika menikah beliau dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Rasul memberikan tempat di belakangnya Sofiyah, di belakangnya ontanya Nabi Muhammad SAW. Sofiyah nggak bisa naik ke atas situ, maka butuh tangga. Naiknya itu butuh tangga ke ontanya. Apa? Bukan butuh, perlu tangga. Masya Allah, bismillah. Memerlukan tangga, karena dia ya perempuan kecil nggak bisa naik, dia memerlukan tangga. Apa tangganya? Lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa antum bayangkan, romantis. Allahu Akbar. Sekali-kali bukain pintu buat istri kita, pintu mobil ya, kereta kita. Kadang-kala kan kita udah gini aja, istrinya datang, terlambat ini. Sekali-kali bukain pintu. Kemudian bapak-bapak juga harus bersolek. Kita ini suka istri kita bersolek. Kita suka istri kita bersolek, berdandan ya, cantik, kita suka. Tapi ingat, bapak-bapak pun harus seperti itu. Kalau keluar rumah, bapak-bapak, suami-suami, Masya Allah, handsome semua. Kalau masuk rumah tinggal keringat-keringatnya aja gitu kan. Udah tinggal baunya gitu kan.
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah. Aku ini suka bersolek buat perempuan, buat istriku, sebagaimana aku suka istriku bersolek untuk aku. Karena Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu memiliki hak yang setara, sepadan dengan kewajibannya. Jangan cuma menuntut, tapi berikan hak-hak kepada istri kita. Bawalah hadiah. Orang itu cinta dengan hadiah. Kalau ada yang kasih hadiah sama antum, Masya Allah, hati itu berbunga-bunga. Dan orang yang paling berhak mendapatkan hadiah dari kita adalah istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Yang awalnya udah retak tuh, antum bawain gelang cincin dari emas, Masya Allah. Insya Allah akan mulai terjalin cinta kembali. Kalau boleh tanya Bapak, kapan terakhir bawa hadiah buat istrinya? Hah? Setiap tahun? Sekali aja, setahun sekali. Alhamdulillah, masih ada yang setahun sekali gitu kan. Ada yang nggak pernah gitu kan. Cuma pas nikah aja kasih hadiah. Pulang kerja, mampir, ada toko aksesoris atau apa, bungkus, kasih kata-kata yang indah. Kasih istriku, Afan, maaf aku nggak bisa kasih hadiah yang mahal gitu ya. Kasih hadiah. Insya Allah kita akan lebih saling mencintai. Kemudian naik tolak ulur di rumah itu. Harus ada tarik ulur. Jadi kalau ada tali, kalau suami marah, istri harus melepas. Kalau istri marah, suami kayak Rasulullah SAW, ketika Aisyah marah, beliau nggak marah. Beliau malah berusaha bagaimana membuat Aisyah tidak marah. Jadi kalau istri marah, kita ulur tuh. Kalau kita tarik, dia tarik, putus. Dakhaltu ala Hafsah. Umar bin Khattab mengatakan, aku pernah masuk kepada Hafsah. Umar ini lagi ngomong sama istrinya. Hadis ini diriwayatkan Muslim, hadis ini sahih. Ngomong sama istrinya, istrinya membantah. Istrinya membantah Umar bin Khattab. Bisa dibayangkan antum, Umar bin Khattab dibantah sama istrinya. Apa kata Umar bin Khattab? Aturaji'ina nih, kok berani-beraninya bantah aku? Kata dia, gimana aku nggak berani bantah kau? Istri-istri Nabi, putrimu aja bantah Nabi Muhammad SAW. Kalah, bener. Coba kau tanya, langsung Umar bin Khattab cross check nih, datang ke rumahnya Hafsah. Apa katanya? Aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau membantah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat na'am. Katanya Hafsah, iya. Fakultu, Umar ngomong lagi sama Hafsah, atahjuruhu ihdakunnal yaum ilal lail. Apakah ada di antara istri-istri Nabi itu yang tidak mengajak Nabi bercakap dari pagi sampai petang? Ada. Kata Hafsah, na'am, ada. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi, beliau tahu dengan sifat wanita. Ya udah dibiarin. Perempuan tadi anak katakan seperti ombak yang naik, biarin turun. Perlu dibiarin. Tapi ingat ibu-ibu, jangan membantah. Membantah tuh berdosa tetap. Tapi kita bicara kepada bapak-bapak bahwasanya ketika mendapati istri seperti itu, main tarik ulur. Ketika dia menarik, kita lepas tuh. Begitu rumah tangga ini akan bisa berjalan. Abu Darda berkata kepada, ini udah hampir terakhir bapak-bapak, tenang. Bentar lagi ibu-ibu, bapak-bapak boleh pulang lah bentar lagi. Karena kita mau ceramah buat ibu-ibu. Gitu Ustaz. Kata Abu Darda kepada istrinya Ummu Darda, idza ra'aitini ghadibtu faraddini, wahai istriku, kalau kau melihat aku lagi marah, kau bikin aku sejuk hatinya. Kau bikin senang aku. Wa idza ra'aituki ghadibti, kalau aku melihat kau sedang marah, aku pun akan berusaha membuat kau senang. Jadi kalau ada istri yang marah sama kita, langsung bapak-bapak astagfirullah, astagfirullah, minta maaf aku. Selesai itu urusan.
Tapi kalau kita yang salah kau, gitu kan? Enggak, yang salah kau, ribut tuh rumah, itu piring bisa terbang. Maka perlu hati-hati, perlu hati-hati. Pada akhirnya jadilah orang yang the best, orang yang paling baik. Bagaimana sih orang yang paling baik di muka bumi ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya, bukan kepada jirannya, bukan kepada sohibnya, bukan kepada atasannya, bukan. Orang berbuat baik di luar rumah itu bisa. Karena apa? Karena dia malu, dia nggak enak. Tapi orang berbuat baik di dalam rumahnya itu susah. Karena dia punya ego, dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Tapi Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka bapak-bapak, jadilah yang terbaik untuk istri-istrinya. Adapun buat ibu-ibu, ya, ibu-ibu ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil aqili min ihdakun. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, yang dia bisa membuat lelaki ini hilang akal juga dari perempuan-perempuan. Dan Rasul mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Andai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan. Yang namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah. Maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari dirimu. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri kita masuk ke rumah kepingin keluar. Betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumahnya. Kenapa melihat, aduh, aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu kan. Iya, ada. Jangan. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik, ada yang dicintai karena cantik, ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini nggak lama. Perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia tentram hati, ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka. Yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah ya. Siap bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau kau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga hartamu dan akan menjaga kehormatan dirinya. Tuh, istri yang soleha yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab.
karena ini sudah malam ya. Insyaallah kita lanjutkan, yang ada pertanyaan besok pertanyaan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah, ada yang kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.